Rahayu Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diterjang angin kencang dan hujan deras, sejumlah bangunan sekolah dasar di Lombok Timur rusak. Tergiur keuntungan, seorang kakek di Mataram nekat mengedarkan narkotika. Bantu korban banjir, Pemda Lombok Barat mulai mendistribusikan bantuan ke sejumlah desa terdampak. Puluhan hektar tanaman padi petani di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur rusak diserang hama setelah diguyur hujan terus-menerus. Serangan hama menyebabkan batang tanaman membusuk dan buah padi tidak berisi. Agar tidak merugi, petani memilih panen lebih awal meskipun hasilnya menurun hingga 50%. Jika biasanya petani memperoleh gabah mencapai 2 ton dalam 2 hektar lahan, namun kini anjlok hanya 1 ton saja. Petani mengaku merugi karena telah mengeluarkan biaya produksi yang tidak sedikit. Di awal Pak, karena ini padinya sudah rusak lah, karena roboh lah gitu. Karena hujan campur angin lah. Ini enggak terserang hama juga Pak? Ini terserang dengan ada yang mati itu kan, mati tenggong dia itu kan. Mati, kalau bahasa Lomboknya itu mati busung lah. Ya. Ini apa enggak rugi nanti Pak? Ya jelas lah Pak, kita rugi. Apalagi sekarang kan harga gabahnya sudah menurun. Nah gitu. Agar tidak terlalu banyak merugi, petani berharap pemerintah daerah membantu menyediakan obat-obatan dan bibit untuk musim tanam berikutnya. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Kemarin dapat udah banyak ikan di sini Mas. Jadi udah banyak sekali ikan kayak Banjir yang merendam ratusan rumah di sejumlah wilayah di Kecamatan Labu Api, Lombok Barat berangsur surut pada Rabu pagi. Di Desa Kuranji, Kecamatan Labu Api misalnya, sejumlah rumah warga masih tergenang air karena tersumbatnya saluran drainase. Sejumlah warga juga masih mengungsi ke rumah kerabat karena khawatir banjir susulan. Warga juga mulai khawatir genangan air akan menimbulkan penyakit karena banyaknya lumpur dan sampah kiriman di lingkungan tempat tinggalnya. Salahnya kita di sini ini jalur pembuangannya itu kecil tapi debit yang masuk itu lebih besar. Itu masalahnya kita. Makanya kalau tidak dibuatkan jalur pembuangannya yang sama dengan jalur masuknya, ya enggak, tetap saja kita akan mengalami banjir. Nah, syukur hari ini cuacanya agak cerah, tapi kalau dia hujan dari tadi malam sampai sekarang ya sudah enggak tahu lah. Mungkin sudah terendam semua. Warga komplek di sini masih antisipasi, jadi belum berani masuk ke rumah karena memang khawatirnya kalau ada nanti hujan susulan otomatis akan kembali lagi airnya. Air meluap dari kampung sebelah itu langsung masuk ke area sawah ini. Jadi semua di sini tergenang semua Pak. Yang berdampak sekitar paling parah di sebelah kiri ini sekitar 23 unit rumah yang terdampak parah sekali Pak. Jadi pembuangan saluran kita juga ini kan tidak ada pembuangan akhirnya Pak. Jadi untuk BTN ini kan untuk saluran yang ditanam di bawah semua sehingga kesulitan sekali untuk mengalirkan air untuk ke aliran sungai. Untuk mengantisipasi banjir susulan, warga secara swadaya membuat tanggul penahan air menggunakan karung yang berisi pasir, hingga pihak terkait membangunkan tanggul secara permanen. Dari Kabupaten Lombok Barat, Emi Kusuma melaporkan. Dari Satres Narkoba Polresta Mataram, ya nanti. Ya. Saya tanya ini, ada simpan barang-barang yang berkaitan dengan Seorang kakek berinisial PI 63 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. ini ya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Mojok Mataram saat menunggu pembeli yang ternyata polisi. Polisi menyita 4,2 gram sabu-sabu, alat isap, ponsel dan uang tunai 1,5 juta rupiah sebagai barang bukti.
Penangkapan tersangka atas informasi warga sekitar yang curiga rumah pelaku kerap dijadikan tempat bertransaksi narkotika. Setelah dilakukan penggeledahan, kami menemukan barang bukti berupa narkotika siap edar di rumah yang bersangkutan dan juga beberapa barang bukti lain yang terkait dengan tindak pidana narkotika. Dari hasil interogasi yang kami lakukan, yang bersangkutan melakukan kegiatan ini adalah karena memang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tersangka mengaku nekat menjual narkotika sejak sebulan lalu karena tergiur keuntungan. Baru belum sebulan, belum. Karena saya sudah pisah sama istri, di rumah tidak ada. Sedangkan saya akan disuruh tinggal rumah orang. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pemuda bernama Eka Saputra, 19 tahun, diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Narmada karena diduga menjambret seorang pemotor di jalan raya Desa Dasantereng. Tersangka yang beraksi bersama rekannya memepet korban kemudian merampas tas korban dengan memotong talinya menggunakan silet cutter. Polisi menangkap korban di rumahnya di Desa Montong Are kurang dari 24 jam dari hasil pelacakan plat motornya. Polisi menyita tas berisi 2 unit ponsel, sebuah silet cutter, dan sepeda motor sebagai barang bukti. Untuk kronologisnya, korban pulang sehabis bekerja pada pukul 23.30, kemudian melintas di Jalan Ahmad Yani. Korban mengaku diikuti mulai dari Mandalika, kemudian pada saat sampai di Desa Dasantereng, kemudian pelaku memepet korban dan memotong tali tasnya. Korbannya perempuan? Perempuan. Warga kita juga dari Tanah Tepong sini. Sempat jatuh? Ya, sempat jatuh atau diambil barangnya? Tidak. Jadi pada saat tasnya diambil, pelaku sempat berteriak, kemudian mungkin pelaku kabur, belok kanan ke arah Desa Lembuak, kemudian ada patroli, kemudian sempat kejar-kejaran juga. Tersangka mengaku baru pertama kali ikut menjamret bersama rekannya berinisial S yang kini masih buron. Tujuannya untuk udah kalau dijual untuk sehari-hari Dijual terus uangnya mau dipakai untuk kebutuhan. Ya. Emang udah sering situ lakuin jambret? Enggak pernah. Itu tumben ini? Ya, tumben. Iya. Berapa kali sudah? Ini tumben. Terus setiap hari sudah berapa kali? Mungkin dia sering, saya nggak tahu berapa ya. Dia sering kalau saya lagi pusing kemarin aja. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan.